Halo Pedikers. Di Indonesia, judi dianggap sebagai praktik yang tak layak. Apalagi sampai menjadikannya sebagai mata pencaharian. Tapi ada loh ternyata orang Indonesia yang menolak tabu. Dia sukses sebagai pemain poker profesional di Amerika Serikat. Siapa sih dia? Yuk, dia adalah brand ambassador dari turnamen Nine Gaming di Indonesia, John Juanda. Di Pedikers kali ini, aku akan mengajak kalian mengintip perjalanan hidup dan total kekayaannya. Mari kita bongkar. Pria kelahiran 8 Juli 1971 di Medan, Sumatera Utara ini mengenal judi sejak usianya masih sangat belia. John Juanda seringkali melihat ayahnya bermain di meja judi sembari menenggak alkohol. John pun meniru ayahnya bukan di meja judi, tapi bermain kelereng dengan teman-temannya dan mendapatkan uang dari hasil kemenangannya. Pada saat itu dia masih duduk di sekolah dasar. Di sisi lain, dia adalah murid yang dibanggakan dan berpengetahuan luas. Ngomong-ngomong soal judi ini, awal perkenalannya dengan permainan poker terjadi di pesawat. Pada tahun 1990, ia berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Oklahoma State. Saat itu teman sebangkunya di pesawat memperkenalkannya pada permainan ini dan lantas membuatnya tertarik. Setelah tamat dari jurusan pemasaran dan manajemen di Oklahoma State, dia kembali ke Indonesia untuk melanjutkan bisnis keluarganya. Di Indonesia, dia kalah di meja judi dan berada di titik terendah dalam hidupnya karena memiliki utang sebesar $15.000 atau setara dengan nilai tukar rupiah berkisar 60 hingga 75 juta rupiah. Kemudian dia memutuskan untuk ke Amerika Serikat melanjutkan S2 demi memperoleh uang dari orang tuanya dan menebus utangnya. Ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 untuk meraih gelar Magister Administrasi Bisnis di Cedar University, lelaki sulung dari 4 bersaudara ini juga bermain poker untuk menunjang biaya pendidikannya. Tak tanggung-tanggung Pedikers, pria bernama asli Johnson Juanda ini bahkan mengambil cuti akhir pekan untuk meningkatkan strategi permainannya di meja kasino. Lokasi yang dipilihnya tak jauh dari kampusnya. Nyaris setengah hari dia menghabiskan waktu di meja kasino. Kegigihannya bermain poker memang tak diragukan lagi sih kalau begini. Fakta menarik lainnya, John Juanda sering membeli minuman beralkohol untuk lawan mainnya, tapi ia sendiri tak pernah meminumnya. Ingatan masa kecil John Juanda membuatnya bersikap demikian. Dia sering menyaksikan kekalahan ayahnya di meja judi lantaran kebiasaan menenggak minuman beralkohol. Karena tak ingin mengulangi kesalahan yang sama, maka ia tak pernah melakukannya. Pantas saja, menang terus ya Pedikers. Dia tak kehilangan akal sehat sih saat mengatur strategi permainan. Dan setahun sebelum tahun 2000, pria berdarah Tionghoa ini mengikuti kejuaraan besar pertamanya. Saat itu, dia berhasil menduduki peringkat ke-9 dan mendapatkan hadiah uang sebesar $1.500 atau 21,7 juta rupiah. Berkat hadiah yang berhasil dia bawa pulang, John pun semakin tertarik menjadikan pemain judi sebagai profesinya. Sampai saat ini, John Juanda sudah berhasil mendapat gelar juara di turnamen besar, yaitu World Series of Poker sebanyak 5 kali, yakni 2002, 2003, 2008, 2011, dan 2014. Pada tahun 2015, John Juanda dinobatkan sebagai Hall of Fame Poker berkat segudang prestasi yang dimilikinya. Sebagai informasi, menjadi bagian dari Hall of Fame Poker dianggap sebagai salah satu penghargaan terbesar dalam poker dunia. Dari balik kejuaraan itu, kira-kira kebayang gak kekayaan yang dihasilkan oleh John Juanda? Yuk, mari kita intip kekayaan yang dimilikinya. Jadi, dari prestasinya menjuarai 5 kali WSOP, John mendapatkan hadiah total yang tak sedikit mencapai 2,3 juta $, atau sekitar 33,6 miliar rupiah. Selain itu, John Juanda banyak mendapatkan hadiah dari beberapa turnamen bergengsi yang ia ikuti. Antara lain adalah pada bulan November 2005,
Dia mendapatkan sekitar 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah di Monte Carlo, Monaco setelah memenangkan turnamen Monte Carlo Millions. Lalu, pada bulan Januari 2006, Juanda memperebutkan hadiah utama lebih dari 700.000 juta US dollar atau sekitar 10 miliar rupiah dalam acara Crown Australian Poker Championship. Dan pada tahun 2008, John lagi-lagi menang dalam World Series of Poker Europe dan mendapat 1,5 juta US dollar atau 22 miliar rupiah. Wow! Seminggu kemudian dia lagi-lagi mendapat juara kedua di European Poker Tour London dalam ajang Million Showdown dan mendapatkan hadiah sebesar hampir 600.000 US dollar atau setara dengan 8 miliar rupiah. Nah, sampai di situ saja. Pada tahun 2014, hasil total dari turnamen langsung mencapai 16 juta US dollar atau sekitar 231 miliar rupiah. Sedangkan, uang yang telah Juanda hasilkan dalam turnamen langsung di akun WSOP-nya mencapai 4,7 juta US dollar atau 68 miliar rupiah, sekaligus menempatkannya dalam posisi ke-8 dalam kas WSOP terbanyak sepanjang masa. Dilansir dari laman Celebs Equity, total kekayaan John Juanda per tahun 2021 diperkirakan sebesar 1 juta sampai 5 juta dolar atau setara dengan 14 sampai 72 triliun rupiah. Wah, kekayaan yang sungguh melimpah ya. Total kekayaan John Juanda malah setara dengan 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, bisa lah ya masuk di 5 besar versi Forbes. Namun sayangnya saat ini belum ada media yang membahas tentang properti apa saja yang dimiliki John Juanda atau bisnis apa yang sedang dijalankannya saat ini. Diketahui sekarang yang berbasis di Marina del Rey, California. Wah, gak mau balik ke Indonesia nih kayaknya. Dari balik kesuksesannya itu, ternyata John Juanda dikenal sebagai orang yang memiliki rasa peduli yang tinggi. Bersama sang istri, ada orang anak ini mendirikan rumah sosial untuk anak-anak. John juga membuka sekolah poker untuk anak muda yang sudah menyelesaikan kuliahnya. Dan dia kerap berbagi trik menang main poker, bahkan strategi yang dia sendiri gunakan. Wah, bukan hanya dikenal ramah di meja kasino, ternyata dia pun berjiwa besar di luar meja pertandingan ya, pedigers. Pria yang mendapat gelar JJ Luckbox ini bahkan berencana membangun perawatan medis gratis loh bagi masyarakat umum saat ia pensiun nanti. Dietnya itu menuai pro kontra di Indonesia, ada yang menolak dan tak sedikit yang mendukung. Kamu sendiri menilainya seperti apa? Aku tunggu di kolom komentar ya. Namun terlepas dari itu semua, kalau niat baik sih menurut aku seharusnya kita tetap mendoakan ya. Semoga apa yang direncanakan biar berjalan dengan baik. Amin.